Seorang ayah dianiaya anak kandungnya saat sedang melaksanakan sholat maghrib di masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri di dalam sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Pelaku beraksi ketika korban sedang melaksanakan sholat maghrib. Korban Kaharudin berusia 53 tahun yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ditebas oleh anaknya sendiri bernama Rasman yang berusia 24 tahun. Dari keterangan saksi, pelaku masuk ke masjid membawa sebilah parang lalu menyerang leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Haji Andi Depu Polewali, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat. Polsek Tutar yang tiba di TKP kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti. Barang bukti apa? Buktinya sebilah parang dengan sarung. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pura-pura kesurupan. Pelaku pengedar narkoba ditangkap di area persawahan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram. Sekuat tenaga, pelaku pengedar narkoba melawan aparat kepolisian. Sebelumnya keduanya terlibat aksi kejar-kejaran hingga kabur ke area persawahan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini yang buang, saya lihat. Bukannya menyerah, malah terus mengelak dan berusaha kabur. Ambil. Kehabisan tenaga, akhirnya tidak berdaya. Polisi pun menggeledah tubuh untuk mencari barang bukti yang ia bawa. Bukannya menyerah, ia malah pura-pura kesurupan dan mengaku tidak membawa narkoba. Bantahan tidak terbukti. Polisi menemukan paket sabu sebat 59 gram yang sempat ia buang ke area persawahan. Di kantor polisi, mengaku jika barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Surabaya. Narkoba unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat. Dari nyanyian polisi kini memburu 2 orang berinisial SO dan YA. Keduanya berperan sebagai pengedar narkoba. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menggerebek sebuah rumah di daerah Lolong Blanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yang diduga dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika jenis sabu. Petugas berhasil mengamankan 1 tersangka serta menyita sabu seberat 50 kg. Tim Susditres Narkoba Subdit 3 Narkoba Polda Sumbar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika jenis sabu di daerah Lorong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan seorang tersangka yang diduga merupakan kurir narkoba lintas negara. Dengan barang bukti 50 kg narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam kantong plastik teh Cina disimpan di dalam box plastik dalam kamar tidur. Pelaku mengaku barang haram dikirim dari Malaysia sebanyak 60 kg dan sudah beredar 10 kg ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Dari keterangan sementara itu melalui jalan darat, jadi dikirim dari Malaysia lewat jalan darat. Ini kemarin langsung diterima oleh pelaku itu di bypass.
Nah, dia nggak kenal saya, dia cuma dikasih handphone, ini kurang lebih ada 10 tuh handphonenya ya. Handphone luar negeri itu ada 10 kemudian kita temukan di situ. Jadi mereka tidak saling kenal. Jadi menyeberang ke Indonesia menggunakan kapal penyeberangan juga? Ini yang sedang dalam kita kembangkan. Yang jelas itu bagaimana modusnya dari luar negeri sehingga masuk ke perbatasan sampai dengan ke Sumatera Barat. Barang bukti sabu yang disita langsung dimusnahkan polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Angkifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipani. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News